Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kakak, Kak Komar dalam utak-atik matematika. Kita akan buat matematika lebih asik dengan utak-atik. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini Kak Komar akan membahas materi mengenai nilai mutlak. Dan ini adalah materi kelas 10 semester 1 bab 1. Ya, ini materi yang sangat penting untuk adik-adik kuasai. Kenapa kakak bilang sangat penting? Ya, karena ini adalah materi pertama matematika di kelas 10. Sehingga kalau materi ini bisa adik-adik kuasai, mudah-mudahan timbul ya pemahaman, timbul frame, image dalam diri adik-adik bahwa matematika SMA mudah. Oke adik-adik, ya kita akan lihat materinya. Untuk materi kali ini kita akan lihat ini tentang nilai mutlak. Oke, ya yang akan menjadi pokok pembahasan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah definisi nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak. Oke adik-adik, kita lihat yang pertama adalah definisi nilai mutlak. Ya, ini adalah materi yang sangat penting bagi adik-adik untuk kuasai, yaitu definisi. Kenapa definisi sangat penting? Ya, karena inilah yang akan membangun konsep-konsep yang lainnya. Jadi, ya, kalau dari kakak, biar adik-adik bisa matematika, kuasai definisinya. Oke, kita akan lihat definisi dari nilai mutlak. Ya, jadi definisinya nilai mutlak X itu sama dengan, ya, nilai mutlak X sama dengan X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, nah kemudian nilai mutlak X sama dengan negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Oke? Itu adik-adik, itu adalah definisi nilai mutlak. Ya, mari kita pedalami, mari kita pahami lagi definisinya. Oke, gini. Adik-adik perhatikan di sini bahwa nilai mutlak, ya, nilai mutlak. Jadi yang pertama gini, adik-adik jangan sampai tertipu dengan si X, ya. Apalagi adik-adik sampai tertipu sama si dia. Oh, itu jangan. Ya. Oke, gini adik-adik. Maksudnya gimana? Maksudnya nilai X di sini adalah, kalau kakak sebut di sini, nilai X-nya adalah variabel boneka. Ya, yang dimaksud dengan variabel boneka apa? Jadi bisa diganti sama yang lain. Nggak mesti X. Bisa X, bisa P, bisa A, bisa 5, 7, negatif 5, bisa simbol, gitu ya. Jadi di sini ya, sekali lagi jangan tertipu sama X-nya. Yang harus adik-adik pahami ya, lihat nilainya. Oke, ketika nilai yang berada di dalam mutlak ini nilainya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif adik-adik ya. Jadi kalau yang berada di dalam mutlaknya positif, maka tinggal ditulis lagi ya sesuai dengan yang ada di dalam mutlaknya. Tetapi kalau yang berada di dalam mutlaknya negatif, maka adik-adik tulis lawannya ya, lawan dari negatif positif. Sebagai contoh, misalkan kayak gini ya. Harga mutlak dari 7 atau nilai mutlak dari 7 sama dengan, nah 7 ini nilainya lebih dari 0 atau positif. Ya, kalau positif berarti tinggal ditulis lagi dari 7. Ya. Kemudian harga mutlak dari negatif 2 itu sama dengan, nah negatif 2 itu apa? Kurang dari 0 atau negatif. Maka yang ditulis negatifnya ya, negatif 2 atau positif 2 atau lawannya. Dengan kata lain adik-adik bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak sebuah bilangan itu selalu positif ya. Sekali lagi, nilai mutlak sebuah bilangan selalu positif.
kita akan perdalami lagi melalui contoh-contoh soal yang lainnya adik-adik. Coba lihat contoh-contoh soal yang lainnya ya. Di sini nilai mutlak dari akar 5 dikurangi akar 2. Akar 5 dikurangi akar 2, hasilnya positif atau negatif? Positif ya. Positif. Nah, kalau positif berarti kita tulis lagi. Ini sama dengan akar 5 dikurang akar 2. Harga mutlak dari akar 3 dikurangi akar 7. Akar 3 dikurangi akar 7, itu hasilnya negatif. Kenapa? Karena yang akar 7-nya lebih besar daripada akar 3. Atau yang negatifnya lebih besar daripada akar 3. Ya. Nah, oke, kita lihat berarti akar 3 dikurangi akar 7 itu negatif. Sehingga yang ditulis adalah negatif dari akar 3 min akar 7. Ya. Atau jadi negatif akar 3 plus akar 7. Atau kita bisa komutatifkan jadi akar 7 min akar 3. Oke, itu adik-adik. Itu untuk memahami definisinya. Dan kita akan lebih perdalam lagi definisi ini dengan menggunakan variabel-variabel. Ya. Nah, sebagaimana tadi kakak sampaikan bahwa yang berada di dalam mutlak itu tidak mesti X. Ya. Bisa angka, ya, bisa angka positif, bisa angka negatif, bisa simbol atau yang lainnya. Oke, kita lihat misalkan yang berada di dalam mutlaknya ya, jadi X plus 3. X plus 3 ini berdasarkan definisi terbagi ke dalam 2. Yang pertama X plus 3 itu akan tetap X plus 3 ketika apa? Ketika X plus 3-nya lebih dari 0. Atau X-nya lebih dari negatif 3. Yang kedua, X plus 3 berubah menjadi negatifnya. Atau negatif dalam kurung X plus 3. Ini ketika X-nya, ya, ketika X plus 3-nya kurang dari 0 atau X-nya kurang dari negatif 3. Nah, itu cara menguraikan, ya, mengurai persamaan di dalam mutlak menggunakan definisi. Oke. Nah, adik-adik, yang selanjutnya yang akan kita pelajari di nilai mutlak adalah persamaan. Oh, yang tadi bukan persamaan berarti ya. Itu adalah nilai dalam mutlaknya. Oke. Yang akan kita pelajari di dalam mutlak yaitu persamaan nilai mutlak, dan yang selanjutnya adalah tidak-samaan nilai mutlak. Oke, lanjut ke persamaan nilai mutlak ya. Untuk memahami persamaan nilai mutlak, kakak berikan contoh-contoh soalnya ya. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Nah, harga mutlak X min 3 sama dengan 7. Nah, gimana cara menjawabnya? Perhatikan, ini kan 7 itu berawal dari harga mutlak 7 atau harga mutlak negatif 7. Artinya apa? Artinya yang di dalam mutlaknya itu yang pertama kemungkinannya apa? 7. Karena 7 dimutlakin jadi 7. Gitu ya. Atau X-nya sama dengan 7 tambah 3 berarti X-nya sama dengan 10. Yang kedua, kemungkinannya yang berada di dalam mutlaknya itu kemungkinannya negatif 7. Kenapa? Karena negatif 7 dimutlakin jadi 7. Jadi kemungkinan kedua, X min 3-nya itu sama dengan negatif 7. Berarti X-nya sama dengan negatif 7 ditambah 3. Ini sama dengan negatif 4. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 10 dan negatif 4. 10 dan negatif 4. Ini ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, harga mutlak X min 8 sama dengan negatif 2. Nah, ini hasil dari mutlak negatif. Gimana kalau kayak gini? Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin negatif. Nah, sehingga ini tidak mungkin ada nilai X yang memenuhi. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah tidak
tidak ada nilai X yang memenuhi, atau kalau memenuhi ya, atau kalau kakak tulis berarti HP-nya ini sama dengan himpunan kosong ya. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya, contoh 3 ya. Harga mutlak 3X ditambah 2 sama dengan X min 3. Harga mutlak X min 3 ya. Untuk menjawab soal ini ada dua langkah. Berarti yang pertama kemungkinannya 3X ditambah 2 itu kemungkinannya sama dengan ini yang positifnya ya, X min 3. Nah, berarti 3X kita aljabar aja ya. Minus X sama dengan min 3 minus 2. Berarti 2X sama dengan min 5. Berarti X-nya sama dengan minus 5/2. Gitu ya. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Untuk yang kedua ini ya. Yang keduanya jadi 3X ditambah 2 itu sama dengan negatif yang itu ya, negatifnya. Berarti negatif X min 3. Berarti 3X ditambah 2 sama dengan negatif X ditambah 3. Aljabar lagi ya, berarti 3X ditambah X sama dengan 3 dikurang 2. Berarti 4X sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 1/4. Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya negatif 5/2,1/4. Gampang, simple, mudah. Insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak ya. Untuk mengetahui atau menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak, kakak di sini tuliskan sifat 1-2 yang kakak ambil dari buku BSE ya, yang untuk setiap A, X bilangan real jika A lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau A ini lebih besar dari 0, maka nilai X-nya ya, nilai X-nya atau nilai yang mutlaknya ini diapit antara negatif A dan A ya. Nah, yang kedua, jika A-nya kurang dari 0 dan mutlak X-nya kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan ya. Ini kan si A itu nilai mutlak X itu selalu positif dan dia tidak mungkin akan lebih kecil dari bilangan negatif ya, karena kalau A-nya negatif ini nggak mungkin ya. Yang ketiga, kalau X-nya lebih besar, harga mutlak X-nya lebih besar sama dengan A dan A-nya positif, maka X-nya tetap ya lebih dari sama dengan A. Yang keduanya X-nya dibalik nih, kurang dari sama dengan negatif A. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Tentukan interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Harga mutlak X ditambah 5 kurang dari sama dengan 9 ya. Kalau kita lihat untuk soal ini ya, ini kita gunakan sifat yang nomor 1 ini ya. Nah, maka untuk sifat yang nomor 1 ini, maka nilai yang dimutlaknya ini berada di antara A dan negatif A. Berarti di sini X plus 5-nya ya berada di antara negatif 9 dan plus 9. Ini ya. Nah, kemudian nanti masing-masing ruas kita kurangi 5 biar yang di dalam ini ya, di antara ini jadi X aja. Berarti di sini kalau kita kurangi 5 jadi X. 5 min 5 habis. Ini 9 dikurang 5 jadi 4. Ini negatif 9 dikurang 5 jadi negatif 14 ya. Nah, inilah interval nilai
X-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini ya, X di mana X-nya berada di antara negatif 14 dan positif 4. Ini X-nya anggota bilangan real. Ya. Ini contoh soal nomor 1. Nah, kita lihat contoh soal nomor 2. Tentukan interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Harga mutlak 8X dikurang 9 kurang dari sama dengan negatif 8. Nah ini ya, berarti kita gunakan sifat nomor 2. Ini kurang dari sama dengan negatif 8, berarti kan A-nya ya, A-nya kurang dari 0. Ini kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka apa? Tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Langsung aja jawabannya. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, nilai X yang memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Itu ya, gampang. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini pertidaksamaan nilai mutlak contoh 3, ini tentukanlah interval nilai X-nya. Harga mutlak 7X min 8 lebih besar sama dengan 6. Ini ya. Berarti nih lebih besar sama dengan A. Ya, dan A-nya lebih dari 0. 6 kan lebih dari 0 ya. Maka apa? Maka X-nya lebih besar sama dengan A. Berarti yang ini ya, yang di dalam mutlaknya, yang pertama gini, 7X min 8-nya lebih besar sama dengan 6. Berarti 7X lebih besar sama dengan ini ditambah 8 ya, 6 tambah 8 jadi 14. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 2. Atau yang keduanya ya, yang keduanya di sini tadi udah ya, X-nya lebih besar sama dengan A atau X-nya kurang dari ya. Ini dibalik nih, berarti 7X min 8. Ini yang keduanya ya, 7X min 8. Ini dibalik ya, kurang dari sama dengan, nah ini juga dinegatifkan, negatif 6. Berarti 7X kurang dari sama dengan, kita tambahin 8, jadi 2X-nya kurang dari sama dengan 2/7 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ini ya, X-nya, X di mana X-nya kurang dari sama dengan 2/7 atau X-nya lebih besar. Oke, demikian adik-adik video pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak dan share kepada teman-teman adik-adik. Semoga memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.